Oxford United akhirnya memutus kutukan puluhan tahun usai kembali promosi ke divisi Championship. Kebangkitan skuad Diaz dimulai sejak dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri. Dua pengusaha Indonesia ini berambisi mengangkat prestasi Oxford yang sempat terpuruk. Erick dan Anindya menyusun rencana besar membangun stadion mewah serta merombak akademi. Selain itu, Oxford juga berpeluang membuka pintu untuk merekrut para pemain Indonesia. Bagaimanakah kebangkitan Oxford United sejak dipegang oleh Erick Thohir? Oxford United menjalani lonjakan performa di kompetisi domestik musim 2023-2024. Pasukan Diaz sudah mendominasi kompetisi League One sejak awal musim. Saat itu, Oxford berhasil konsisten dengan menduduki posisi 2 klasemen hingga pekan ke-15. Sayangnya, Oxford sempat diguncang dengan kepergian pelatih Liam Manning. Pelatih asal Inggris ini secara tiba-tiba memilih untuk menukangi Bristol City di tengah kompetisi. Keputusan ini langsung dikritik oleh Jerome Sell selaku pundit BBC. Posisi Oxford tidak berubah dan masih ada di papan atas. Tapi ada kekacauan setelah Liam meninggalkan masa jabatannya. Dia membuat para fans sakit hati, kata Jerome. Pasukan The Yellows langsung menunjuk Des Buckingham sebagai pelatih pengganti. Di bawah asuhannya, Oxford sempat menjalani performa yang kurang konsisten. Bahkan Oxford sempat terjun bebas hingga menduduki posisi ke-9 di pekan ke-40. Beruntung Diaz bisa mengakhiri babak reguler di peringkat ke-6 dan lolos ke babak playoff. Hebatnya, Oxford tampil menggila di babak playoff hingga mengandaskan Bolton Wanderers di partai final. Skuad asuhan Des Buckingham menang dengan skor akhir 0-2. Sebenarnya Oxford tampil tidak begitu baik dengan kalah penguasaan bola di laga ini. Namun mereka berhasil keluar dari tekanan dengan memanfaatkan serangan balik. 2 gol dari Josh Murphy berhasil memastikan kemenangan bagi Diaz. Kemenangan ini membuat Oxford berhasil naik kasta ke divisi Championship atau kasta kedua. Keberhasilan Oxford United naik kasta disambut dengan sukacita oleh Erick Thohir. Pemilik The Yellows ini terlihat sangat bahagia dan tersenyum saat memegang trofi playoff promosi. 25 tahun menunggu Oxford United akhirnya bisa promosi ke Championship, kata Erick Thohir. Kegembiraan ini sangat wajar karena Oxford sebelumnya selalu dihantui dengan kutukan. Pasukan Diaz selalu gagal untuk promosi setelah selalu kalah di babak playoff. Kesempatan ini sempat datang pada musim 2019-2020 dan 2020-2021. Pada musim 2019-2020, Oxford berhasil menembus hingga partai final. Namun impian mereka untuk promosi harus tertunda setelah dikalahkan oleh Wycombe dengan skor 1-2. Nasib sial Oxford di babak playoff harus berlanjut di musim berikutnya. Bahkan Diaz sudah harus gugur di babak semifinal karena takluk atas Blackpool dalam 2 leg. Selain itu, pasukan kuning hitam terakhir kali mencicipi Championship pada musim 1998-1999. Pada musim tersebut, mereka kembali harus turun kasta setelah finish di posisi ke-23. Keterpurukan Oxford diyakini karena kesulitan finansial yang dialami klub. Pasukan Diaz harus merugi hingga 15 juta euro pada akhir musim. Mereka juga dililit utang dan harus merugi 12.000 euro setiap pekannya. Akibatnya Oxford sempat gagal untuk melanjutkan proyek pembangunan stadion. Diselamatkan pengusaha Indonesia. Nasib buruk Oxford United akhirnya diselamatkan oleh pengusaha Indonesia. Erick Thohir dan Anindya Bakri berhasil membeli 51% saham mayoritas pasukan kuning pada 2022. Kedua pengusaha tanah air ini sebelumnya hanya menjadi pemilik saham minoritas Oxford. Anindya Bakri bahagia akhirnya bisa mewujudkan rencana besarnya mengurus pasukan kuning. Kami merasa terhormat mendapat kesempatan menjadi pemilik dari Oxford United, sebuah klub sepak bola yang memiliki tradisi dan sejarah panjang serta reputasi yang membanggakan, tutur Anindya. Setelah menjadi pemilik mayoritas, kedua pengusaha Indonesia ini langsung pasang target besar. Erick dan Anindya sudah berencana membangun markas baru untuk skuad Diaz. Pasalnya, izin penggunaan Stadion Kasam yang ditempati Oxford bakal kadaluarsa pada 2026. Alhasil, stadion baru yang lebih mewah dan besar ingin segera dibangun oleh Erick dan Anindya. Markas baru ini bakal memiliki kapasitas 16.000 kursi yang dilengkapi fasilitas mewah. Erick dan Anindya akan membangun 180 kamar hotel dengan restoran mewah dan pusat kebugaran.
Anindya Bakri optimis fans lokal Oxford bakal semakin antusias mendukung klub kebanggaannya. Selain fasilitas mewah, Erik dan Anindya juga ingin membangun akademi yang diisi bakat terbaik. Keduanya juga berjanji membawa pasukan kuning merebut tiket promosi ke divisi Championship. Pasalnya, Oxford sudah 25 tahun selalu gagal bermain di kasta kedua Liga Inggris ini. Rencana besar milik Erik dan Anindya langsung disanjung tinggi oleh media BBC. Media lokal Inggris ini memprediksi Oxford bakal lebih sukses di bawah pimpinan dua pengusaha Indonesia ini. Tepat saat perkembangan Oxford United semakin menurun, dorongan baru muncul dari dua pemegang saham terkemuka, Erik dan Anindya. Keduanya punya kekayaan yang melimpah dan pengalaman hebat, tulis BBC. Perjalanan Erick Thohir membangun Oxford tak serta-merta berjalan mudah. Bahkan di musim pertamanya, Erick Thohir nyaris membawa Oxford terdegradasi. Skuad Dias menempati peringkat 19 divisi ketiga Liga Inggris. Saat itu Oxford United hanya terpaut 3 poin dari jurang degradasi. Bahkan performa Dias di musim itu terbilang buruk karena inkonsisten yang dialami. Di musim tersebut, Oxford hanya bisa memenangkan 11 pertandingan dari 46 laga. Lini belakang skuad Dias juga dianggap buruk karena sudah kebobolan 56 kali. Oxford United juga harus gonta-ganti pelatih di musim tersebut. Tercatat Dias dilatih oleh 3 pelatih berbeda. Para fans berharap Oxford bisa bangkit dan menjadi salah satu tim kuda hitam pada kompetisi musim 2022-2023. Harapan ini langsung diwujudkan oleh Erick Thohir dan Anindya. Oxford langsung merombak skuad mereka dengan mendatangkan 19 pemain anyar di musim panas 2023. Hasilnya, Dias berhasil memenuhi ekspektasi dari fansnya untuk promosi ke divisi Championship. Berpotensi mengangkut pemain Indonesia. Setelah dipastikan promosi ke Championship, Oxford United fokus terhadap komposisi skuadnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga asa bersaing di papan atas musim depan. Menariknya, Oxford berpotensi mendatangkan sejumlah talenta asal Indonesia. The Yellow bisa merekrut pemain dari tanah air yang memiliki status home ground. Home ground sendiri merupakan pemain yang terdaftar di Akademi Klub Inggris. Pemain tersebut juga harus terdaftar selama 3 tahun sebelum usianya 21 tahun. Elkan Bagot menjadi pemain yang berpotensi didatangkan Oxford United. Pasalnya dirinya sudah mendapatkan status home ground karena pernah bergabung di Akademi Ipswich Town. Peluang semakin terbuka karena Elkan kerap dipinjamkan ke klub Inggris lainnya. Selain itu, Oxford juga dirumorkan bakal mendatangkan Justin Hubner. Pemain jebolan Akademi Wolves ini tidak perlu diragukan lagi soal statusnya. Hubner menjadi pemain andalan Wolves U21, bahkan dirinya dipercaya menjadi kapten tim. Performanya hampir membawa dirinya debut melawan Arsenal bersama tim utama Wolves. Setelah masa peminjaman dari Cerezo Osaka berakhir, Hubner berpotensi kembali berkarir di Liga Inggris. Nathan Choaon menjadi pemain ketiga yang bisa didatangkan Oxford United. Pemain kelahiran Rotterdam ini akan kembali ke Swansea City setelah masa peminjamannya berakhir. Netizen Indonesia juga berharap ketiga pemain itu bisa bermain di Oxford United. Selain itu, skuad Dias juga berpeluang bakal mendatangkan Tom Haye. Kontraknya bersama Heerenveen akan berakhir di bulan Juni mendatang. Dengan promosinya Oxford United ke Championship, akankah Erick Thohir bisa membawa Dias bermain di Premier League?